Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Delvano Ardi dan saya di sini akan membahas mengenai salah satu virtual machine yang sangat-sangat marak digunakan sekarang ini, yaitu Docker. Selebihnya saya ingin membahas apa itu Docker dan juga bagaimana sih cara kita mengutilize suatu Docker itu. Di sini saya bersama dengan dua orang rekan saya, yaitu Haris Bastian Putra Prisanto dan juga Marco Da Vincent. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara dengan jurusan Computer Science. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai Docker, alangkah baiknya jika kita mengetahui dulu apa itu virtual machine dan juga virtualisasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai background, di mana saya akan memberi beberapa poin yaitu apa itu virtualisasi, apa itu virtual machine, sejarah dari virtualisasi dan juga virtual machine, dan juga jenis-jenis dari virtualisasi. Yang pertama akan saya bahas adalah apa itu virtualisasi. Secara umum, virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan pemisahan sumber daya sebuah komputer menjadi beberapa lingkungan virtual. Melalui virtualisasi, sebuah perangkat keras fisik dapat digunakan untuk menjalankan beberapa sistem operasi, kemudian aplikasi, ataupun layanan secara terisolasi dan juga independen. Perangkat isolasi yang dimaksud itu seperti desktop atau komputer dan lain-lain. Virtualisasi ini memiliki beberapa jenis ya. Salah satunya adalah hardware virtualization, atau bisa juga disebut sebagai virtualisasi perangkat keras. Jadi, hardware virtualization adalah teknologi yang dapat memungkinkan suatu sistem untuk menjalankan beberapa operating system ataupun environment secara independen pada suatu perangkat komputer yang sama. Jadi dalam satu desktop kita bisa menjalankan banyak sekali operating system yang lain. Dan juga salah satu dari pengembangan juga dari virtualization adalah container based virtualization. Jadi container based virtualization itu sebuah pengembangan dari virtual machine tradisional ya. Jadi teknologi virtualisasi yang memungkinkan aplikasi dan juga dependensi dijalankan dalam lingkungan terisolasi, tetapi kontainer tidak memerlukan virtualisasi perangkat keras penuh ataupun sistem operasi lengkap untuk setiap instansinya. Kemudian yang akan saya bahas adalah jenis-jenis dari suatu virtualisasi. Jadi virtualisasi akan dibagi menjadi 5 jenis yang berbeda ya. Yang pertama adalah hardware virtualization atau virtualisasi perangkat keras. Hardware virtualization itu seperti virtual machine biasa yang ada di suatu operating system ya. Jadi membuat virtual machine yang menjalankan sistem operasi secara terisolasi. Contoh-contohnya itu seperti VirtualBox, kemudian VMware, dan juga Hyper-V. Kemudian yang kedua adalah network virtualization, di mana melalui virtualisasi ini tuh kita mengabstraksikan jaringan fisik menjadi jaringan virtual yang juga terisolasi. Contohnya itu seperti VLAN atau virtual LAN dan juga SDN atau software defined networking. Kemudian yang ketiga adalah virtualisasi penyimpanan atau storage virtualization, di mana melalui virtualisasi ini kita menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan menjadi satu unit virtual yang dapat dikelola secara terpusat. Contohnya itu seperti SAN atau Storage Area Network dan juga NAS seperti Network Attached Storage. Kemudian yang keempat adalah virtualisasi desktop atau desktop virtualization. Pada virtualisasi ini tuh kita membuat suatu desktop virtual yang juga dapat diakses dari berbagai perangkat. Contohnya itu seperti Virtual Desktop Infrastructure atau VDI, seperti Citrix dan juga VMware Horizon. Dan jenis yang terakhir adalah virtualisasi berbasis container atau containerization. Jadi pada virtualisasi ini tuh kita akan membungkus aplikasi dan dependensinya dalam suatu kontainer yang ringan yang berbagi dengan kernel host. Contohnya adalah Docker atau Kubernetes. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu virtual machine. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses virtualisasi, sekarang kita akan membahas suatu teknologi yang dapat menjalankan proses virtualisasi tersebut, yaitu virtual machine. Virtual machine adalah lingkungan virtual yang sepenuhnya terisolasi dan juga dapat menjalankan sistem operasi beserta aplikasinya. Jadi VM atau virtual machine ini menciptakan replikasi perangkat keras seperti CPU, RAM, disk, dan juga jaringan-jaringannya. Virtual machine sendiri itu bekerja dengan menggunakan suatu hal yang bernamakan hypervisor atau perangkat lunak yang mengelola virtualisasi. Dan hypervisor itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu Type 1 hypervisor dan juga Type 2. Type 1 sendiri itu berjalan langsung di atas perangkat kerasnya, seperti VMware atau SC. Sedangkan Type 2 hypervisor itu berjalan di atas sistem operasi host, seperti VirtualBox. Dengan virtual machine, kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda di satu perangkat keras tanpa adanya konflik. Teknologi ini juga memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, hingga pengelolaan infrastruktur suatu perusahaan. Kemudian bagian terakhir yang akan saya bahas adalah sejarah virtualisasi dan juga virtual machine. Iterasi pertama suatu virtualisasi itu dikembangkan oleh IBM pada tahun 1964 yang dipanggil sebagai CP40. CP40 ini tuh suatu instance dari virtualisasi yang berhasil mencapai complete virtualization pertama kali di dunia, di mana mesin ini dapat menciptakan lingkungan virtual yang terisolasi. Kemudian menggunakan pengembangan CP40 yang ditemukan oleh IBM menciptakan VM370 atau System 370 pada tahun 1972 yang dianggap sebagai iterasi pertama sebuah virtual machine modern. Sistem ini tuh mampu mengisolasi suatu operating system pada sebuah perangkat keras, di mana VM370 juga memungkinkan beberapa sistem operasi untuk berjalan bersamaan di satu perangkat keras fisik. Kemudian pada awal tahun 2000-an,
teknologi virtualisasi mulai meningkat dan juga mulai digunakan secara luas dalam pusat data dan juga server. Teknologi ini menjadi fondasi utama untuk cloud computing dan juga memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dan juga skalabilitas yang lebih baik. Dan terakhir, pada tahun 2010-an ini, dunia virtualisasi memasuki era baru di mana dengan munculnya virtualisasi berbasis kontainer atau container-based virtualization. Teknologi ini mengatasi berbagai masalah yang muncul saat kita menggunakan virtualisasi tradisional seperti overhead sumber daya yang terlalu tinggi dan juga waktu startup yang sangat lambat. Salah satu container-based virtualization yang paling pertama dikenalkan dan juga yang paling terkenal adalah Docker yang dikenalkan pada tahun 2013. Sekarang saya akan menjelaskan virtual machine yang kami pilih, yaitu Docker. Pertama-tama, apa itu Docker? Docker adalah sebuah platform open source yang dirancang untuk membuat, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam sebuah kontainer. Kontainer ini berisi aplikasi beserta seluruh dependensinya, seperti library dan konfigurasi. Dengan adanya kontainer ini, aplikasi dapat berjalan konsisten di berbagai lingkungan, baik itu di laptop pengembang, server, ataupun di cloud. Docker menjadi solusi untuk masalah klasik dalam pengembangan aplikasi, yaitu perbedaan lingkungan yang seringkali menyebabkan aplikasi gagal dijalankan di tempat lain. Bagaimana lahirnya Docker? Docker awalnya bernama .cloud, yang ditemukan oleh Solomon Hykes, Kamel Vanadi, dan Sebastian Paul di tahun 2008, Paris, Prancis. Pada 2010, .cloud mulai dipakai juga di Amerika Serikat, dan di 2013, .cloud meng-rebrand namanya menjadi Docker, di mana Docker ini lahir dari kebutuhan untuk memecahkan masalah pengelolaan aplikasi di berbagai lingkungan yang berbeda. Dengan inovasi ini, pengembang dapat membuat aplikasi yang mudah dipindahkan dan dijalankan tanpa harus khawatir tentang perbedaan konfigurasi pada sistem operasi atau server yang digunakan. Teknologi ini kemudian berkembang pesat dan menjadi standar di industri pengembangan perangkat lunak. Kenapa harus pilih Docker? Pertama, Docker itu sangat portable. Aplikasi yang dikemas dalam kontainer Docker dapat berjalan dengan konsisten di mana saja tanpa memerlukan perubahan lingkungan. Yang kedua, Docker menawarkan efisiensi yang tinggi karena kontainer Docker lebih ringan dibandingkan virtual machine lain. Hal ini disebabkan karena Docker berbagi kernel dengan operating system host, sehingga lebih hemat dalam segi memori dan CPU. Yang terakhir, Docker mendukung proses deployment aplikasi yang lebih cepat, memungkinkan pengembang untuk fokus pada pengembangan tanpa terganggu oleh konfigurasi lingkungan. Lalu kelebihan Docker. Adanya portabilitas yang tinggi pada Docker. Kontainer Docker dapat berjalan di berbagai platform tanpa perubahan yang besar. Lalu, Docker juga memiliki efisiensi sumber daya yang lebih baik. Karena kontainer Docker berbagi kernel dengan operating system host tadi yang sudah disebutkan, Docker menjadi lebih hemat dibandingkan virtual machine yang lain. Lalu Docker juga memiliki kecepatan deployment yang lebih tinggi. Karena Docker menawarkan proses instalasi dan pengiriman aplikasi yang lebih cepat, sehingga tentu saja deployment juga akan lebih cepat berjalannya. Lalu konsistensi lintas platform. Docker memastikan bahwa aplikasi berjalan konsisten di semua lingkungan, menghilangkan masalah works on my machine yang sering dialami pengembang, di mana masalah ini adalah ketika pengembang pertama menjalankan aplikasinya dan aplikasi tersebut berjalan dengan lancar, namun pengembang kedua menggunakan laptop atau device yang lain, belum tentu bisa menjalankan aplikasi yang sama dengan lancar. Lalu kekurangannya. Dalam segi keamanan, karena kontainer Docker itu berbagi kernel dengan operating system hostnya, apabila hostnya terjadi gangguan keamanan, maka semua kontainernya berisiko terkena dampaknya. Lalu, dokumentasi yang kadang tertinggal. Perkembangan Docker yang cepat membuat dokumentasinya itu tidak selalu sejalan atau terupdate dengan fiturnya yang sudah paling ada. Sehingga apabila ingin menggunakan fiturnya yang paling baru, terkadang dokumentasinya belum ada menghambat perkembangan. Lalu kurva pembelajarannya yang curam. Untuk pengguna baru, Docker itu memerlukan waktu untuk memahami konfigurasinya untuk dapat memakai Docker dengan efisien. Oke, jadi pertama-tama buat pakai Dockernya, kita perlu tahu cara setupnya dulu. Jadi pertama-tama buat setupnya itu ke appdocker.com, lalu ke download. Nah, di download ini ada dokumentasi dari Dockernya buat cara download Dockernya. Nah, karena aku pakainya Windows, aku langsung klik yang Windows dulu yang ini. Nah, di sini ada folder buat downloadnya, langsung diklik. Nah, dan di bawah-bawah ini ada dari sistem requirement-nya. Yang pertama itu ada kita perlu dari WSL ini, WSL to backend.
Ini ada Hyper-V dan ini. Nah, buat cek kita ada atau belum, itu bisa cek dari CMD ini. Coba CMD lagi, buka yang baru. Terus ke QSL, cek udah ada belum. Nah, kalau udah ada kayak gini, tapi kalau belum ada, itu kita bisa cek dari version Windows kita, sesuaiin dari yang di-download. Nah, kayak gini. Oke, next. Kita perlu enable dari Windows feature on and off-nya nih. Dari sini Windows feature on and off. Dibuka ini. Nah, ada yang kita perlu nyalain. Itu enable dari Windows Subsystem for Linux-nya. Gitu. Lalu next, buat cek virtualization-nya, itu kita bisa ke Task Manager. Task Manager, terus ke bagian Performance. Nah, ke bagian CPU ini, nah kita bisa cek virtualization harus di-enable dulu. Nah, di sini udah enable berarti artinya udah bisa. Kalau semua setup ini udah semua requirement-nya udah dipenuhin, tinggal tunggu ini file di-download, maka tinggal ikutin aja dari instructionnya dan di restart laptopnya atau PC-nya gitu. Dan Dockernya harusnya udah bisa digunakan. Nah, berikutnya kalau setupnya buat requirement-nya udah, kita bisa langsung download aja dari ini, .exe-nya. Bu, Nah, ini for desktopnya yang sebelumnya. Ini tinggal di ini aja, yes. Oke, ini loadingnya selesai, terus installation udah subset, tinggal push. Nah, di sini harusnya Dockernya ini udah jalan ya. Karena aku tadi Docker sebelumnya udah ada, jadi tinggal di replace aja sama Docker desktop yang baru. Terus Docker desktop. Nah, ini paling sign in aja sih. Itu bisa pakai Google Account. Open Docker desktopnya. Nah, ini pilih project-project sebelumnya yang udah bikin. Dan kalau tampilannya udah seperti ini, maka Dockernya sudah bisa digunakan. Next,
kita bakal bahas cara pakai Dockernya di project. Oke, jadi sekarang kita bakal coba buat implementasi dari Dockernya. Nah, yang pertama itu, karena Docker desktopnya ini udah setup, kita pengen coba buat bikin Docker, setup Docker di dalam project. Jadi di sini udah ada contohnya project dari Next.js. Nah, pertama buat bikin Dockernya itu, ini di clear dulu sebentar. Clear dulu. Oke, kita bikin dulu namanya Docker file di sini. Bikin baru aja Docker file. Nah, dari Docker file ini kita bisa pertama bikin dulu eh, node-nya dari node apa gitu. Dan kita bisa cek dari terminal. Contohnya nih, misal kita cek dulu versinya itu node v20. Nah, kita bisa cek dari websitenya, bisa 20 all time. Nah, ini bisa kita ketik from node 20. Oke. Nah, terus kita masukin lagi working directory-nya. Working directory itu dari source terus add. Nah, udah. Next kita masukin dari kita bisa masukin semuanya sih dari ts config atau package dan lain-lain. Tapi di sini aku mau coba buat masukin dari package dulu aja. Kita copy package bintang maksudnya dia copy semua yang depannya package terus JSON. Mhm. Terus buat runnya kita run dulu npm install. Jadi dia buat setup node modulesnya. Lalu kita copy semua dari projectnya. Copy dot source ke destinationnya. Lalu buat port kita itu 3000, jadi kita tinggal expose 3000. Nah, dari package.json ini kan buat ngerunnya itu npm run dev. Jadi di Docker file juga kita tinggal tambahin tmd npm run dev. Udah. Nah, karena kita udah npm install di sini, kita nggak perlu lagi nih modulnya di copy juga gitu. Jadi kita tinggal bikin namanya docker ignore. Di sini tinggal tambahin modul. Nah, sekarang setup buat Dockernya kurang lebih udah. Sekarang kita coba buat eh, nge-build kontainernya sama langsung nge-run dari projectnya. Yang pertama tuh kita tinggal tulis Docker, bikin image dulu, Docker build slash t, terus namanya bebas bisa kayak contoh contoh Docker, lalu tagnya dev titik. Nah, ini langsung di build, kita bikin semuanya. Nah, di sini udah selesai. Kita bisa cek nih Docker image. Nah, di sini udah muncul ya contoh Docker 7 detik lalu. Nah, kita bisa langsung run dari projectnya nih. Cara runnya itu Docker, terus run portnya itu kan 3000. Lalu namanya itu contoh Docker, tagnya deh. Nah, ini kalau di run projectnya harusnya langsung muncul. Nah, ini localhost. Ini. Nah, ini udah muncul ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti di Dockernya juga muncul contoh Docker dari Docker image-nya gitu. Nih, bisa di run juga. Ya, mungkin sekian dari implementasi dari Docker.